Gandulan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Di desa Gandulan memiliki lebih dari satu peninggalan sejarah yang tersebar di tiap dusun. Di episode ini akan kita bahas tentang salah satu peninggalan sejarah di desa Gandulan. Masih di desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Setelah belusukan di situs Watu Tledek atau situs Kraton Wurung, penelusuran saya lanjutkan ke situs Makam Panjang, yang lokasinya berada di tengah lahan perkebunan milik warga setempat. Lokasi situs makam ini tidak jauh dari situs Watu Tledek, hanya berjarak 500 meter dari situs Watu Tledek, namun lokasinya yang lumayan tersembunyi di tengah kebun. Akses jalan ke situs Makam Panjang, yaitu berupa jalan tanah lalu masuk ke kebun pohon jati, pohon sengon dan tanaman palawija. Dari jalan utama Gandulan Kaloran ke situs makam ini, ditempuh kurang lebih 30 menit perjalanan. Namun saat ini agak susah mencari lokasi makam ini, karena tertutup rerumputan dan ilalang. Ditambah lagi kondisi makam tertimpa pohon besar, makin membuat makam tak terlihat. Menurut cerita yang saya dapat dari warga yang saya temui saat menuju makam ini. Ceritanya begini, konon pada zaman Majapahit tinggallah seorang penjual dawet dengan seorang anak Joko Kliwon. Cerita singkat, Joko Kliwon tumbuh menjadi seorang pemuda dan berkenalan dengan seorang putri kerajaan. Joko Kliwon pun membawa pulang sang putri untuk diperkenalkan kepada orang lain. Namun tidak disangka sang putri rupanya malu begitu mengetahui bahwa orang tua Joko Kliwon adalah penjual dawet. Maka sang putri pun lari meninggalkan rumah Joko Kliwon. Dalam pengungsi itu, sang putri kadang-kadang terlihat, kadang tak terlihat. Atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan kata mumbul ilang, mumbul ilang. Kemudian oleh Joko Kliwon, tempat putri kadang terlihat, kadang tidak. Itu diberi nama Dusun Bolang. Joko Kliwon pun dapat melihat sang putri meninggalkan dirinya, sampai pegangan pada pegangan pintu atau gandulan lawang. Maka dusun tempat melihat sang putri lari tersebut disebut sebagai Dusun Gandulan. Sang putri pun terus berlari, sampai akhirnya meninggal yang dalam bahasa Jawa bak-bakan. Yang kemudian tempat tersebut disebut Dusun Libak, dan sang putri pun dimakamkan di Dusun Libak, dan dikenal dengan makam putri. Nanti saya akan ulas juga makam putri. Kemudian Joko Kliwon dimarahi oleh orang tuanya, dan pergi menuntut ilmu agama. Pada saat itu Joko Kliwon tidur malang, atau dalam bahasa Jawa disebut sare malang.
Kemudian tempat tersebut dikenal sebagai Dusun Malangsari. Akhirnya Joko Kliwon meninggal dan dimakamkan di Dusun Malangsari yang dikenal sebagai Kiai Jahet dan juga pendiri Desa Gandulan. Di tengah lahan tegalan ini, terdapat sebuah makam panjang. Nisan makam panjang ini terbuat dari batu andesit. Tinggi nisan yang terlihat 90 cm. Lebar bagian bawah nisan 70 cm. Jarak antara nisan 1 dan 2 kurang lebih 17 meter. Di sekitar makam ditemukan batu komponen penyusun bangunan kuno yang berupa balok batu, batu berprofil dan bata kuno. Kondisi makam sudah rimbun tertutup rerumputan, sedangkan salah satu nisan tertimpa pohon Kamboja yang roboh. Awalnya saya menduga ini adalah prasasti yang sudah aus atau juga bisa bakalan prasasti. Namun setelah saya lihat kembali, setelah saya muter-muter dan saya bandingkan lagi, ternyata jenis batu dan pahatannya berbeda dan lebih cenderung ke nisan. Setelah saya baca literatur pernisanan, nisan di makam ini bertangguh Mataram awal periode akhir 1500-an Masehi. Semoga semua para leluhur pengisi sejarah Nusantara, sejarah Indonesia diberikan tempat yang baik dan diberikan ampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Makam panjang di sini bukan berarti jasad yang dimakamkan di sini juga panjangnya 17 meter. Namun ada beberapa pendapat tentang makam panjang, yaitu untuk mengenang jasa beliau yang dimakamkan di sini. Ada juga yang berpendapat makam yang dibuat memanjang karena yang dimakamkan bukan jasad saja, melainkan beserta pusaka, misalnya tombak ataupun keris, atau bisa dengan harta lain yang dimilikinya. Pendapat lain mengatakan makam dibuat panjang karena yang dimakamkan merupakan tokoh penting yang mempunyai kedudukan tinggi, misal pejabat dari kerajaan. Jika melihat dari makam ini mungkin cocok ditambah lagi nisan di sini tergolong nisan yang besar. Jika dilihat dari beberapa bukti yang telah diketemukan Desa Gandulan ini memang tempat penting sejak era Mataram kuno hingga era Islam. Makam panjang Gandulan ini layak untuk dilestarikan karena memang bukti sejarah dan makam tokoh penting yang berperan dalam sejarah Desa Gandulan. Paling tidak makam ini dirawat dan dibersihkan, ditata tanpa mengubah keaslian dari makam. Dan yang paling bahaya ada pemalsuan makam, yaitu maraknya fenomena ronsen kuburan dan klaim sepihak yang mengubah makam-makam leluhur menjadi makam Habib palsu. Fenomena ronsen kuburan atau pemalsuan makam oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab adalah ancaman serius bagi integritas sejarah lokal. Fenomena ini terkadang tidak hanya berasal dari kelompok yang mengaku Habib, tetapi juga dari kelompok lainnya. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, bisa menimbulkan kebencian dan perpecahan di antara kelompok-kelompok masyarakat.
masyarakat desa dalam merawat makam-makam leluhur. Kepedulian dari tingkat desa adalah kunci untuk menjaga warisan sejarah dan budaya dari ancaman pemalsuan dan klaim palsu. Pemerintahan desa perlu menggalakkan warganya untuk merawat makam-makam leluhur, terutama makam cikal bakal, proklamator desa. Banyak masyarakat desa yang kurang peduli dengan situs-situs bersejarah di daerah mereka. Kepedulian ini sangat penting untuk menghindari pemalsuan makam yang marak terjadi saat ini. Merawat sejarah desa sama pentingnya dengan merawat sejarah negara. Dari pendirian desa-desa inilah akhirnya muncul sebuah negara. Jika kita membiarkan sejarah desa hancur dan banyak terjadi pemalsuan makam serta klaim sepihak, maka lama-kelamaan hal ini akan merusak integritas dan keberlanjutan negara. Masyarakat harus peduli dan aktif dalam menjaga situs-situs bersejarah. Dengan merawat sejarah dan budaya kita, kita juga menjaga masa depan bangsa. Dengan kesadaran dan aksi yang tepat, ancaman terhadap warisan sejarah dan budaya bisa diatasi. Menjaga identitas dan integritas masyarakat dari generasi ke generasi. Sekian ulasan singkat tentang situs makam Panjang Gandulan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan sejarah budaya Nusantara. Terima kasih telah menyimak video ini hingga usai. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.